Pemirsa, pada tanggal 9 September kita sudah mendengarkan paket kebijakan ekonomi jilid pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dijanjikan pada saat itu bahwa akan ada paket kebijakan ekonomi jilid kedua dan sudah disampaikan bahwa paket kebijakan ini diantaranya akan memberikan layanan yang cepat dalam pengurusan izin. Di tengah keterpurukan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menjadi ranking terburuk sepanjang sejarah Indonesia, pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi baru jilid 2. Paket kebijakan jilid 2 ini lebih sederhana. Paket kebijakan yang diumumkan diantaranya ialah pemerintah memberikan kemudahan bagi para investor dalam mengurus izin investasi di Indonesia. Kepengurusan investasi BPKM dari 526 hari menjadi 3 jam. Izin investasi Kementerian LHK dan Kemenhub dari 2-4 tahun menjadi 12 hari. Kemudian kepengurusan izin tersebut diberikan dengan syarat investor mengurus sendiri segala kebutuhan tanpa melalui notaris. Serta setiap izin baru minimal investasi senilai 100 miliar rupiah atau 1.000 tenaga kerja Indonesia. Yaitu layanan cepat untuk investasi. Ya. Dalam paket ini, ya, sebetulnya izin investasi untuk industri itu ada dua kelompok. Ya, kelompok yang pertama kalau di dalam kawasan industri, investasi yang dilakukan di kawasan industri ya, bukan di luar kawasan industri, di kawasan industri yang tadinya perizinan badan usaha selama 8 hari, sedangkan 11 perizinan lainnya tidak diperlakukan sebagai izin lagi, tapi sebagai standar, sebagai syarat. Selain bidang investasi, paket kebijakan jilid 2 juga menyentuh bidang ekspor dan keuangan. Nantinya pemerintah hanya akan menangani 3 peraturan, sisanya akan diurus oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dari Jakarta, Seno Prasetyo dan Bayu Lela Muda memberitakan. Berikutnya kita akan menyapa rekan kami di Palangkaraya, ada Nur Ivansyah akan menyampaikan apa yang terjadi di malam hari ini, berita yang paling baru dari sana. Selamat malam Ivan. Ya, selamat malam Tina Talisa. Ivan, tolong gambarkan kepada kami bagaimana kondisi Palangkaraya di malam hari ini dan yang bisa Anda gambarkan sepanjang hari tadi. Baik Tina, jadi dapat saya laporkan bahwa kabut asap akibat tidak terkendalinya kebakaran hutan dan nanas gambut di Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Memang sejak pagi tadi sampai malam ini mungkin kondisinya sudah sangat pekat. Ini di jalan-jalan protokol misalnya jarak pandang normal itu hanya berada di bawah 50 meter. Kondisi seperti ini tentunya sangat melumpuhkan seluruh sektor transportasi, terutama jalur penerbangan yang dari pagi sampai malam ini tidak ada satupun pesawat yang ke Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Dari pemantauan papan pemantau indeks standar pencemar udara milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Tengah, pagi tadi itu menunjukkan buruknya kualitas udara di Palangkaraya paling sedikit dalam hari terakhir atau sudah sangat membahayakan bagi kesehatan warga. Alat ini merekam bahwa kualitas udara di Palangkaraya itu sudah mencapai 778,26 mikrogram per meter kubik. Sementara ambang batas normal itu hanya 150 mikrogram per meter kubik atau tingkat bahayanya saat ini sudah hampir 6 kali lipat dari ambang batas normal. Demikian Tina. Itu dari sisi transportasi Anda tadi menyampaikan bahwa tidak ada satupun penerbangan dari dan ke Palangkaraya, begitu ya Ivan ya? Betul ya, paling tidak ini terjadi sudah 4 hari terakhir ini. Jadi sampai malam ini tidak satupun ada pesawat yang dari dan ke Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Demikian Tina. Kalau dari sisi kondisi kesehatan yang sekarang lebih dari 700 mikrogram per meter kubik ini, apakah ini yang terburuk dalam pantauan Anda selama sepekan terakhir katakanlah?
Iya, alat rekam ini memang kualitas udara ini yang terburuk ini karena memang sejak beberapa hari terakhir dari level 300 sampai terakhir ini 778,26 mikrogram per meter kubik. Jadi ini sudah hampir 6 kali lipat dari ambang batas normal tingkat bahayanya bagi kesehatan warga. Demikian, Tina. Apakah hari ini juga Anda melakukan pemantauan di rumah-rumah sakit soal tambahan pasien yang terkena dampak terutama kesehatan yang berkaitan dengan pernafasan? Iya, jadi paling tidak dalam 1 bulan terakhir itu baik itu rumah sakit umum, swasta maupun puskesmas tentunya itu selalu dipenuhi oleh warga yang setiap harinya itu selalu memeriksakan kesehatannya, terutama berkaitan dengan masalah penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Nah, sampai kemarin atau sampai hari ini itu berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah sendiri mencatat bahwa sudah ada 48.000 warga di Kalimantan Tengah yang terserang penyakit ISPA. Nah, ironisnya dari jumlah 48.000 orang ini, itu 40% diantaranya justru diderita oleh anak-anak dan balita. Demikian, Tina. Baik, terima kasih banyak Ivan. Kita tentu selalu menunggu informasi dari Anda dan rekan-rekan di titik-titik yang terkena dampak dari kabut asap. Sekali lagi terima kasih, selamat malam. Pada saat kita mengundang di sini Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dari Kemenkes menyampaikan bahwa yang sehat itu 0 sampai 100 mikrogram per meter kubik. 150 masih oke, di atas 150 udah nggak oke. Tadi di Palangkaraya dikatakan terburuk sudah lebih dari 750 mikrogram per meter kubik. Jadi Anda bayangkan 5 kali lipat dari yang normal. Gimana kita bisa berharap bahwa anak-anaknya, apalagi disampaikan 40% yang terkena dampak ISPA itu adalah anak-anak dan balita. Jadi kita nggak bisa membayangkan nih 20 tahun ke depan kita punya generasi macam apa di tempat tersebut. Jadi jangan mikirin cuma sekarang, tapi kita punya generasi macam apa di tempat itu 10-20 tahun mendatang. Pak Tri lagi, ya. Kita berupaya hujan kita harap juga segera turun untuk penanganan. Dan di sisi lain juga ada penataan regulasi. Kalau boleh dari BNPB gitu ya, sebetulnya penataan regulasi apa yang paling bisa dilakukan, jadi nggak cuma indah di kertas, Pak. Kita kan seringkali punya regulasi bagus tapi susah. Ya, saya kira sederhana sekali. Ada 2 persoalan. Satu namanya tenure security, jaminan kepastian kawasan, jaminan kepastian lahan. Lalu yang kedua food security. Orang hidup hanya cuma 2 ini. Tenure security bicara tentang lahan, bicara tentang hamparan, bicara tentang kewenangan penguasaan lahan dan lain-lain. Kalau itu sudah clear, maka makannya nyaman. Orang hidup hanya memerlukan 2 itu. Food security yang didapat dari tenure security. Nah, persoalannya sekarang adalah orang kemudian sampai hari ini masih berdebat tentang persoalan lahan. Kalau begitu, kalimat itu dibalik, jangan-jangan tenure kita tidak secure. Nah, saya kira ini harus kita konkretkan dulu. Kalau dalam bahasa aksinya kira-kira tata ruang atau apa namanya. Tapi ujung-ujungnya adalah siapapun saya, siapapun Anda memerlukan sebuah kepastian usaha. Kepastian usaha itu dari tenure. Nah, karena itu masyarakat, pengusaha, pemerintah, siapapun memerlukan kepastian itu. Nah, karena itu mari kita tata lahan kita secara serius. Kalau itu tidak, maka itu pangkal dari segalanya. Saya kira itu. Jadi mau mademin api tiap tahun ya begitu-begitu aja Pak ya, kalau itu tidak diurus. Ya ada persoalan-persoalan lahan yang sampai hari ini saya kira masih perlu diperbaiki lah. Nah, dalam perspektif kami tentu adalah bagaimana cepat memadamkan api. Saya tidak ikut campur persoalan seperti itu, tapi bagaimana memadamkan api secara cepat. Nah, tadi diberitakan tentang anak dan lain-lain. Anak adalah kekayaan kita, bukan mobil, bukan rumah, bukan harta. Tetapi anak kekayaan kita. Justru indeks standar pencemaran udara itu, debunya itu, partikelnya memang masuk ke hidung kemudian ke dada kemudian ke janin. Ya, betul, di antara laki dan perempuan yang paling lemah adalah perempuan. Di antara perempuan yang paling lemah adalah perempuan hamil. Betul. Nah, karena itu seperti Mbak Tina sampaikan tadi, kami semua rasanya tidak berharap bahwa generasi kita di kemudian hari lebih buruk dari kita. Kita sudah buruk, apalagi anak kita. Jangan sampai lebih buruk dari saya lah.
Nah, Dan yang lebih parah, jangan sampai kita yang memperburuk generasi mereka ini. Orang buruk yang memperburuk menjadi buruk. Saya kira tidak harus seperti itu. Nah, saya kira dengan kasus di Palangkaraya, saya minggu malam baru sampai Jakarta. Saya telusuri dari Banjarmasin sampai Palangkaraya pakai darat. Saya bolak-balik selama 3 hari 4 malam ketika bersama Presiden dan lain-lain. Nah, saya berharap prioritaskanlah bayi, anak, dan anak sekolah untuk disegerakan masuk rumah, kunci pintu, libur. Tidak ada tawaran lain. Untuk mengamankan dirinya, untuk mengamankan generasi kita. Di rumah kalau pakai masker nggak apa-apa. Bapak berapa lama waktu itu ada di? Saya ingin membayangkan bagaimana Bapak menghirup udara saat itu dalam waktu berapa jam, kayak gimana sesaknya gitu Pak maksudnya Pak? Saya dari Jakarta saya sudah berpikir bahwa saya akan sesak. Karena itu saya turun di Banjarmasin, saya seperapat sesak, lalu kemudian baru saya ke Palangkaraya. Nah, dengan situasi seperti ini bukan hari ini. Sekolah saya di kehutanan, saya pernah jadi kepala dinas kehutanan, saya pernah ngurusi asap bertahun-tahun. Nah, karena itu preparing saya terhadap itu saya kira saya sudah cukup lah. Oke. Nah, karena itu di dalam mobil pun saya pakai. Saya ajari semua staf saya untuk pakai. Supaya apa? Supaya dilihat oleh masyarakat bahwa orang yang ngerti juga pakai. Nah, persoalannya yang terjadi sekarang ini adalah kita yang memberitahu, tapi kita sendiri tidak melaksanakan apa yang kita beritahu. Banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, dalam bahasa gagahnya saya selalu menyatakan bahwa imunitas yang negatif, kebal tapi jelek. Dek, jangan keluar rumah, malah nekat keluar rumah. Berasa Mas, keren, nggak usah, saya kuat gitu ya. Ini ispunya tinggi, tapi malah keluar rumah pacaran malam minggu gitu. Kayak gitu. Saya kira ini konkret. Satu segmen terakhir, kita masih ingin dengarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polisian, Pak Tri dan juga Mas Razak yang selalu mengkritisi soal urusan pembakaran hutan ini. Kita segera kembali.